izin ada pertanyaan. Walaupun saya sudah pegang KTP-nya Pak, mohon izin ada pertanyaan dulu. Mau ditanyakan langsung ya Pak ya? Bukan bentuk mengeles Pak, kalau dijawab apa yang saya kami tanyakan. Dasar hukumnya pasal 87 ayat 2, undang-undangnya 586 tentang izin untuk saksi yang pertama, Dr. Anwar Santoso. Ya, siap saya sendiri. Nama lengkap Pak? Anwar Santoso bin Mohtar. Baik, di KTP Dr. Anwar Santoso ya Pak. Ya. Baik. Tempat tanggal lahir Pak? 20 Juli 1952. Di Surabaya. Di Surabaya. Baik. Kemudian jenis kelamin? Iya, straight. Baik. Kewarganegaraan? Warga negara Indonesia asli. Kemudian tempat tinggal atau alamat Pak? Di KTP di Jalan Kota. Di sini mau izin Pak, di KTP Jalan Kota Batu. Selatan. Iya, Utara. RT 10 RW 8. Ya, Kemudian Kota Batu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Betul. Ya, Baik. Kecamatan Palmerah. Kecamatan ya Palmerah, tentunya Jakarta Barat. Kemudian agama Pak? Islam. Islam. Pekerjaan Pak? Sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh-darah. Baik. Di sini PNS memiliki Sudah baik. berapa? Oh, sudah tunai. Baik, sudah pensiunan ya Pak ya. Pertanggal berapa Pak? Saya cepat bekerja. Baik. Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu. Baik. Dan itu beda ya Bu ya. Pensiunan PNS sebagai dokter spesialis pembunuh. Dokter spesialis jantung dan pembuluh-darah. Baik, siap. Oke. Untuk yang saksi berikutnya mau izin Pak. Nama lengkap Pak? Brahmana Askandar. Baik. Ini ya kemarin ya dokter pemecit yang iya ini yang DOP. Ada COP, surat juga yang biasanya baik. Kemudian mau izin tempat tanggal lahir Surabaya 14 Mei 1993. baik. Kemudian jenis kelamin Pria. ya. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Dosen FKUNER. baik dokter dosen eksponen. Jadi ini PNS juga ya dokter. PNS. Baik. Kemudian agama Islam. Islam. Tempat tinggal atau alamat Jalan Profesor Dr. Mustopo 160. iya ada dalam adanya ya. Nama lamanya dan saya. Baik. Di namanya. Baik. RT 5 RW 4 Badan Mojo. Mojo Kecamatan Gutung, Surabaya. iya baik. Saya tanyakan ke Bapak Ketua semua Pak Dr. Anwar dan Pak Dr. Rahmana. Saya tanyakan langsung ya, nanti saya bacakan terlebih dahulu. Di sini para penggugatnya ada 12 orang. Ini saya bacakan. Itu ada yang mengenal dan apalagi utamanya ada hubungan keluarga yang kami tidak diingatkan yang kami ya. Yang pertama, penggugat pertama mau izin kalau langsung tidak lengkap bacanya penggugat yang mau izin. Profesor Dr. Sukma Tulus Putra, Profesor Dr. Menadi Rasmin, Profesor Dr. Jainal Mutakin, Profesor Dr. Budi Imal Santoso, Profesor Dr. Hardianto Subono, Dr. Murdani Saleh, ya, Dr. Setio Widi Nugroho, Dr. Muhammad Nasir, Dr. Agus Sabta Adi, Dr. Ari Kusuma Januarto, Dr. Pujo Hartono, dan Dr. Eri Supriyadi. Ada yang dikenal Bapak Ketua Masjid? Ya. Dari ke-12 tersebut 10 saya kenal. Kenal, yang tidak kenal saja Pak ya. Yang tidak dikenali 2 orang. Siapa Pak kondisi? Tadi yang terakhir dia Dr. Sabta Adi. Sabta Adi sama Eri ya. Ada hubungan keluarga Pak? Tidak ada sama sekali. Kalau hubungan pekerjaan ada Hubungan sebagai sejawat. Baik, ya. Dari Dr. Brahmana? Sebagian kenal, saya nggak mungkin. Baik. Oh, sebagian kenal. Ada hubungan keluarga atau tidak ada? Tidak ada. Hubungan pekerjaan ada ya Pak? Baik. Kemudian ini yang hadir kuasanya ada 3 orang. Ada Bapak Cek Kalipis, kemudian Ibu Desiana dan Bang Faris ya. Baik. Kenapa? Tidak kenal, tidak hubungan pekerjaan. Baik. Tergugatnya di sini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kenal Pak? Ya, kami kenal. Kenal. Dan hubungan keluarga mungkin ya Pak ya.
Tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Baik, hubungan kerja ada ya Pak ya. Sekarang tadi. Puasanya tadi ada 6 orang, sebagian ada di sini. Kenapa? Bapak Ibu. Puasanya tidak kenal. Kenal. Dari hubungan keluarga ya Pak ya. Baik. Kemudian yang jadi intervensi di sini adalah dari ketua kolegium ya Pak ya, mewakili kolegium yang sekarang. Tahu ya Pak ya, suaminya baik. Kenal ya Pak ya. Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Hubungan pekerjaan ada ya Pak. Dengan puasanya Bapak tidak kenal ya Pak ya. Tidak ada hubungan pekerjaan. Baik. Kemudian sebelum mereka keterangan sebagai saksi, wajib disumpah Pak, bersedia Pak? Baik. Mohon izin berdiri Pak. Ya, silakan saksi. Saya akan membantu mengucapkan lafal sumpah ya Pak, tapi yang Bapak berdiri. Mohon izin ikuti lafal sumpah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih Bapak. Silakan. Dulu Pak. Oke. Nanti Bapak berdua akan kembali sebagai saksi Pak ya. Keterangannya satu persatu Pak. Nanti izin karena saksi dan bukan ahli. Nanti dokter yang kedua mungkin nunggu di luar. Kalau nanti masuk ketika di dalam. Kalau saksi mengaman tidak boleh terjadi. Pak, nanti Bapak berdua karena Bapak sebagai saksi fakta wajib sampaikan apa yang Bapak lihat, Bapak dengar, Bapak alami. Kalau Bapak bilang tidak tahu, sebenarnya nggak tahu Pak ya. Kalau Bapak sampaikan Pak, karena ada konsekuensinya Pak. Kalau memberikan keterangan palsu ada sanksi pidana Pak. Hukum Indonesia mengatur 7 tahun. Nanti ada pertanyaan juga di hadapan Allah Pak ya, nanti yang berakhir nanti. Jadi mohon maaf disampaikan apa yang Bapak lihat, Bapak dengar, Bapak. Walaupun Bapak berdua adalah seorang dokter di bidangnya masing-masing, nanti berdasarkan fakta saja ya Pak. Untuk saksi pertama yang dengar siapa dulu? Dokter Ahmad. Tapi dokter Ahmad lagi dulu ya, pakai juga. Makasih dok, hati-hati ya. Ada belum? Ya, terima kasih. Untuk saksi yang kedua kita saksi mulai dari lengkapnya, mulai dari semua yang dikasih. Kalau boleh sekarang dengan bukti T3, T5, T5, lalu tanggal 9, T6, kan beliau sampai mengundurkan diri lah ya seperti itu kan. Ya. Ada lagi Bu? Masih bertanya? 19. Maaf yang mulia hanya 20 karena baik berarti T3, T4, T5, T6, T15, T20 dan T23. Nah, dimulai tergugat kalau boleh utuh dia Pak dia tidak berulang dan memang dari mulai awal faktanya mengikuti akan ketahui doaan langsung. Silakan Pak. Terima kasih yang mulia. Terima kasih sudah datang. Mic-nya ini mohon maaf. Baik, saudara saksi dihadirkan berkaitan dengan bahwa saudara saksi sebagai tenaga medis yang mengikuti peserta seleksi anggota kolegium kesehatan Indonesia. Mungkin diawali dari mana saudara saksi tahu itu bahwa Kementerian Kesehatan akan membuka seleksi anggota kolegium kesehatan Indonesia. Saya tahu pertama sosialisasi dari grup WA. WA itu ada informasi-informasi mengenai seleksi anggota.
Izin dari ginekologi ya? Saya ginekolog opsi. Ya, baik. Lanjut. Nanti tahu dari sosialisasi itu ya. Mengikuti ya dalam sosialisasi itu ya. Saya mengikuti dan pertama tahu saya dari grup WA karena grup WA itu selalu tiap hari penuh informasi. Dari grup WA itu mengetahui bahwa akan dilakukan sosialisasi atau memang sudah ada informasi sosialisasi videonya atau apa dari WA. Saya tidak ingat 100% karena sudah 6 bulan lalu, tetapi dari grup WA itu kemudian kalau tidak salah saya mengetahui mengklik atau apa mendapat informasinya. Apa yang mendorong dokter ikut seleksi? Saya ikut seleksi karena saya juga dosen FK UNER. Saya dosen FK UNER, sekarang saya ketua Departemen Obstetrik dan Ginekologi FK UNER, sehingga pada saat itu pemikiran saya bisa berkontribusi untuk pendidikan OSIS. Nah, kalau kami lihat di dalam daftar bukti P18, Jangan. daftar mandiri P18, Mau ditunjukkan atau gimana Pak? nggak usah. Nggak usah, baik. Di situ saya melihat bahwa saksi itu mengikuti proses pendaftaran dari jalur mandiri, gitu ya. Apakah ketika mengikuti proses itu ada persetujuan atau tidak ada persetujuan sehingga saksi mengajukan dari jalur mandiri? Kita memang melakukan aplikasi dari jalur mandiri, Pak. Dari jalur mandiri. Perkara itu izin dan lain-lain, saya tidak ada izin resmi dari organisasi profesi dan lain-lain, tetapi teman-teman di organisasi profesi, saya informasikan bahwa saya mendaftar. Tidak ada hambatan, tidak ada hambatan, larangan juga tidak ada. Jadi membebaskan saudara saksi untuk mengikuti proses seleksi dengan jalur mandiri. Izin terbuka. Berarti ini ada 2 jalur. Bagaimana untuk pendaftaran anggota kolegium ini? Di dalam proses pendaftaran itu memang ada jalur mandiri dan kolegium. Baik. Kalau jalur mandiri, syaratnya? Sebetulnya persyaratan itu memang tidak ada persyaratan. Jadi memang peserta itu bisa mendaftar, di situ ada pilihan mandiri atau kolegium. Itu saja. Sudah. Di situ ada unsur mandiri, kolegium. Kemudian ada salah satu, ada pembeda, tentu ada klasifikasi yang pasti ada pembedanya. Nah, bedanya apa? Jalur mandiri sama kolegium kan? Sebetulnya tidak ada pembeda ya. Oh, kenapa ada 2 klasifikasi? Kalau tidak ada beda, Pak? Artinya izin yang mulia, itu hanya menunjuk penanda saja bahwa kalau dari kolegium itu adalah yang diusung oleh kolegium. Namun yang mandiri juga dibuka kesempatan dan nanti untuk voting itu terbuka untuk semuanya, tidak lagi dibedakan ini dari kolegium atau tidak, karena yang memilih adalah anggota dari kolegium tiap disiplin itu. Mereka betul melakukan di kolegium sebelumnya atau tidak, itu hanya seperti itu. Diusung atau didukung oleh kolegium yang sebelumnya, tapi pada saat seleksi itu sudah tidak lagi menjadi berbeda karena semua punya kesempatan yang sama. Boleh dibuktikan di bukti surat? Sudah. Pasang lanjut. Baik. Apakah ketika saudara saksi mengikuti seleksi kolegium, saudara saksi masih tergabung dalam satu organisasi profesi di mana kedisiplinan ilmu saudara saksi? Saya sampai saat ini masih menjadi pengurus organisasi profesi. Saya masih sampai detik ini ketua ID cabang Surabaya. Saya sampai detik ini adalah ketua himpunan onkologi ginekologi Indonesia. Kemudian juga masih menjadi pengurus besar perkumpulan obstetrik ginekologi Indonesia. Mungkin bisa saudara saksi ceritakan, gitu ya, proses melakukan pendaftaran itu berkaitan dengan keikutsertaan saudara saksi sebagai calon peserta seleksi. Setelah ada sosialisasi itu, kemudian terus terang saya dibantu oleh sekretaris saya untuk pendaftaran yang paperwork dan lain-lain begitu ya. Akhirnya saya mendaftar jalur mandiri, kemudian submitted. Demikian. Setelah itu selesai saya tinggal menunggu petunjuk lebih lanjut. Semuanya melalui sistem aplikasi. Melalui aplikasi, saya tidak pernah hadir sendiri. Bahkan saya dibantu oleh sekretaris. Dokumennya diunggah oleh sekretaris. Dokter tahu bahwa lulus atau lolos administrasi seleksi, dokter tahu kan? Saya lupa, tetapi kalau tidak salah saya mendapat informasi bahwa saya lulus, tetapi detailnya saya lupa tahu dari mana. Baik, tidak bisa.
Jadi sebelum lanjut Bu ya, untuk tahapannya ada tahap yang dokter ingat atau bilang itu berapa tahap dok? Sudah mendaftar ada di Jadi pertama Bu, saya mendaftar, kemudian submitnya ada online semua, kemudian detailnya apa aja paperworknya saya lupa, kemudian setelah itu ketika lolos saya anggap saya lolos untuk administrasi, kemudian saya diminta mengikuti tahapan selanjutnya, kalau nggak salah penyampaian visi misi, kalau saya tidak salah penyampaian visi misi, kemudian yang kedua dalam hari yang berbeda, kemudian wawancara oleh tim pansel. Jadi itu. Baik, itu tahapannya daftar dulu ke pengumuman di WA group ya dok ya, sosialisasi ada yang diklik, kemudian mendaftar, semuanya via daring semua, online submit semua. Kemudian ada surat resmi datang ke WA atau ke apa Pak? Ke email? Saya lupa suratnya. Tapi akhirnya saya ikut penyampaian visi misi. Baik. Nah penyampaian visi misi ini online atau online? Online. Baik. Itu di hadapan para pengujinya. Itu kalau tidak salah di antara 5 calon kalau nggak salah dari opsi 5 calon ya Bu ya, saya lupa. Itu kemudian daftar ada di dalam satu Zoom itu, kemudian bergiliran menyampaikan visi misi. Dan itu mungkin bisa diikuti, kalau saya tidak salah bisa diikuti oleh semua dokter Opsgin, mungkin filler atau Opsgin juga Bu. Ya, saya lupa. Baik, saya ulang lagi. Pada saat pendaftaran, apakah saksi tahu nggak yang mendaftar semuanya berapa yang total dari Opsgin aja? Ya, tahu dalam artian sesama dokter ya. Siapa sih yang daftar di media? Yaitu yang 5-5-nya kenal semua saya dulu ya. Tapi kalau secara resmi yang daftar berapa administrasi nggak tahu ya dok ya? Nggak tahu saya. Baik, baru mulut saja. Kalau secara resmi dari pemerintah dan kesehatan tidak diumumkan. Ini yang daftar nggak ada. Saya tidak tahu. Saya tahunya dari obrolan antara dokter sesama dokter kandungan. Ya, kemudian ya tahu akhirnya pada saat visi misi ada 5 orang. Kalau saya tidak salah ya 5 orang. Aja. Kalau secara resmi, misalnya ikut visi misi itu dari Opsgin tidak diumumkan secara resmi tidak. Oh, dari Opsgin kalau disebutkan Bu calonnya si A, si B, si C, si D. Disebutkan. Itu dari Kementerian Kesehatan disebutkan. Atau dari karena yang boleh menyampaikan visi misi yang sudah lolos 5 itu. Baik, ini jadi saya kan tadi udah daftar ya dok ya. Nah, setelah ada pendaftaran diumumkan dari dok ini yang daftar di Opsgin misalkan belum seleksi, belum masuk seleksi administrasi. Ada diumumkan tidak dok? Tidak. Diumumkan resmi atau tidak saya lupa. Tetapi setelah kita mendaftar, kemudian ketika sudah diverifikasi, itu kemudian saya lupa visi misi terlebih dahulu, ataukah kemudian masing-masing SPOG, dokter Opsgin SPOG di seluruh Indonesia itu memilih begitu. Kalau nggak saya lupa urutannya, tetapi setelah menyampaikan visi misi mungkin, kemudian baru dokter Opsgin seluruh Indonesia itu memilih. Baik. Izin dok, tahapannya seperti apakah setelah ini ada pengumuman ya dok ya pendaftaran. Nah, apakah dokter mengetahui tidak atau diumumkan tidak oleh pemerintah ini yang daftar ikut kolegium yang dari Opsgin ada tidak teman? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kemudian apakah setelah itu kan ada submit ya dok ya datang itu ada verifikasi atau bagaimana dokter kan punya verifikasi? Jadi setelah saya submit itu nunggu beberapa hari atau 1-2 minggu, kemudian baru saya diminta untuk ikut visi misi. Oh itu aja. Baik. Kemudian ada tidak secara resmi kurang ini peserta lain? Saya tidak pernah ada diminta kekurangan ya. Baik. Kemudian apakah setelah mengupload dan verifikasi sebelum visi dan misi, apakah ada pengumuman resmi nggak dari pemerintah dari kesehatan? Ini loh yang lolos administrasi ada tidak secara resmi pengumuman? Saya lupa ingat ya Bu ya, tetapi ada undangan visi misi kalau saya tidak salah, itu ada nama-nama yang 5 itu kalau saya tidak salah ya. Jadi, asumsi saya ya 5 itu yang lolos. Dan itu disebutkan nama-namanya di undangannya dokter juga ada 5 nama itu tersebut yang Opsgin. Kalau tidak salah iya, tapi saya lupa ingat ya Bu ya. Tapi yang jelas 5 orang itu saya kenal semua itu berarti. Baik, siap. Kalau yang resminya, kalau asli tidak diundang sertif, itu nggak tahu ya dok. Iya. Ketemunya maksudnya visi misi. Visi diundang ada. Baik. Nah visi misi itu penyampaiannya online atau? Jelas Zoom. Saya nggak pernah proses ini di Jakarta. Baik, siap. Nah seperti apa situasinya dok? Bisa disampaikan pada saat penyampaian visi dan misi. Visi misi itu bergiliran. Saya lupa giliran beberapa. Jadi waktunya juga kalau saya tidak salah cuma 5-10 menit ya kalau saya tidak salah. Itu kemudian saya menyampaikan visi misi. Visi misi yang bisa didengar oleh semua SPOG kalau saya tidak salah. Baik, berarti di ruang Zoom itu ada 5 orang tersebut ikut mendengar dan ada pengujinya juga.
Itu penyampaian di sini sih, penyampaian saja. bukan wawancara pansel. Baik, siap. Itu didengar semua ya? Ya. Silakan lanjut untuk kalau bertiga. Mungkin di sini Ya, silakan. bisa dilihat T20 berkaitan dengan proses lolosnya administratif. Iya. Oke. Silakan ke depan sekali aja Pak ya, tetap Iya. ya. Silakan para penggugat, rasanya terduga ada intervensi. Saksi mohon izin ke depan. Siap. Ini T3 dulu ya. Iya, silakan. T pernah lihat atau tidak? Oh iya. Kalau tidak salah pernah lihat. Pernah lihat. Dokter lihat pada di BA atau di mana? Ini salah satu, kalau nggak salah ada di link Zoom atau YouTube kalau nggak salah. Iya. Dokter buka, lihat. Iya. Dia mendiamkan ya. Kemudian saya lepas. Pengumumannya dokternya. Saya lupa ingat mungkin ya. Iya. Ya. Kemudian telepon. Penyampaian visi jelas saya ikut sidang isi secara Zoom. Baik. Karena saya waktu itu pas ada di kantor di jam kerja. Oh, voting ya, kalau di voting ada komunikasi antara semua ya, ada votingnya. Dan di voting itu diupdate siapa ranking 1 berapa ranking 2 ya. Boleh? Dari Terus kalian pertanyaannya biar nanti. Ini kita saudara pernah lihat dan sekalian. Oh iya. Ini sama saudara mengaku ya. Ya. Ini saya membuat, saya ingin Sumpah Pemuda. Ini bukunya. Seperti ini kamu lolos aplikasi. Dapat ini. Iya. Betul. Iya. Jadi ini tapi tidak bukan ke umum, tidak prinsip masing-masing. Seperti ini dapat Bapak? Iya, langsung. Ya. Jadi ini tampilan jadwalnya. Ya, jadwal ada. Saya lupa 5 atau 7 ini yang mengingatkan di sini. Orang ya. Itu mungkin itu saya ya, si voting melihat karena itu real time. Ya betul, kali itu melihat. Wawancara ya. Hari Minggu saya Iya. Juga ya Pak ya. Seperti itu. Ini jadwalnya yang ya, Zoom hari Minggu. Jadi 5 ya. Ini yang saya ingat. Iya, ini yang tadi itu 7 orang ya. Ini pada pertama. Apakah dari yang tadi 7 setelah tadi visi misi, kemudian ada voting, kemudian dilakukan wawancara. Nah, itu pada saat wawancara berapa lama waktu yang saudara lakukan pada saat wawancara itu? Wawancara itu pada hari Minggu saya ingat itu lamanya mungkin sekitar 5 menit kira-kira ya 5-10 menit ya, saya nggak ingat pasti yang tapi kira-kira 5-10 menit ya. Pertanyaannya mengenai apa? Pertanyaannya yang saya ingat apa? Kira-kira saya akan berkontribusi apa yang akan saya kerjakan ketika saya menjadi ketua kolegium misal, tapi kalau saya nggak salah. Salah satu pertanyaan. Salah satu. Ada banyak pertanyaan yang saudara terima. Ada beberapa. Saudara menerima undangan dari Kementerian Kesehatan atau dari mana untuk wawancara? Dari Kementerian Kesehatan untuk ada link Zoom. Ada link Zoom-nya. Berarti dilakukan secara daring. Secara Zoom. Secara Zoom. Pada saat wawancara itu saudara sendiri atau ada beberapa orang yang ikut?
Kalau pewawancaranya beberapa, tetapi saya lupa teknisnya, apakah one by one, apakah semua kandidat jadi satu dari situ, saya lupa teknisnya. Ya. Tapi yang jelas di layar Zoom itu ada beberapa orang, kalau saya mungkin saya bilang, itu artinya ketika giliran saya, mungkin kandidat yang lain istirahat dulu atau bagaimana kemudian. Saya lupa detail. Saudara saksi waktu itu melihat siapa-siapa saja pansel yang ikut wawancara. Ya, meskipun saya nggak kenal semua. Baik. Pada saat wawancara itu, apakah saudara didampingi oleh pihak lain? Tidak ada. Berarti sendiri. Sendiri. Baik. Kemudian saudara dinyatakan lolos wawancara. Tahu dari mana itu? Saya lupa. Itu saja yang dia. Yang lain? Ini saudara lainnya belum ya? Saudara saksi setelah saksi melakukan proses wawancara, bagaimana saksi mengetahui apakah saksi lolos wawancara tersebut atau tidak? Saya detail itu karena tugas saya kan hari-hari banyak ya, tetapi detail itu saya kemudian tahu ketika saya itu terpilih, kemudian saya menjadi yang terpilih menjadi ketua kollegium. Artinya apakah saudara saksi menerima SK hasil pemilihan tersebut? Kalau SK sebagai ketua kollegium menerima pada akhirnya. Setelah wawancara itu ya. Setelah menerima SK yang mengakui bahwa saksi diangkat sebagai anggota Kolegium Kesehatan Indonesia, kemudian tidak lama saksi mengundurkan diri seperti itu ya, saksi. Ya, saya diangkat itu 14 Oktober 2024 dan setelah itu dalam keadaan sebetulnya ayah saya itu dalam perawatan di ICU dan kemudian ayah saya perawatan di ICU selama 2 bulan 3 bulan dan yang in charge anaknya yang dokter hanya saya, sehingga pada saat itu saya in charge, kemudian sempat pulang ke rumah, ICU di rumah, dan ketika perawatan ICU sempat di rumah, saya menjadi dokter utamanya untuk ayah saya, sehingga saya merasa saya tidak mungkin melakukan tugas-tugas sebagai ketua kolegium, di mana kolegium ini baru, banyak acara dan sebagainya. Kalau saya menjadi ketua, saya tidak bisa mengerjakan dengan baik, di mana saya harus in charge merawat orang tua saya, sehingga dengan diskusi dengan keluarga, saya ingat betul, saya menulis surat itu pas Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Saksi setelah saksi menyampaikan surat pengunduran diri kepada Menteri Kesehatan, ada nggak tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti pengunduran diri saksi? Ya, jadi Kementerian Kesehatan saya mengirim melalui pos surat tersebut. Melalui saya minta tolong supir saya untuk mengirim melalui, saya lupa jasa pengiriman itu ya, ada resinya itu. Nah, kemudian beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi apakah saya betul mundur, apa alasan saya dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian setelah saksi mundur, apakah saksi tahu ada pergantian antar waktu untuk menggantikan saksi? Tahu. Setelah saya mundur, kemudian ketua kolegium yang ditunjuk pengganti saya itu menghubungi saya bahwa dia diminta menjadi pengganti. Saudara saksi tahu ada kenal pengganti saudara saksi? Kenal? Ya. Bisa tolong saudara saksi jelaskan? Dr. Ivan Sin. Beliau dokter Objin juga. Dokter Objin. Jika melihat SK kolegium masing-masing yang disiplin ilmu yang sekarang ya, kolegium obstetri dan ginekologi, saat ini saudara saksi menjadi wakil ketua kolegium seperti itu. Ya, jadi ketika Dr. Ivan Sin dilantik menjadi ketua kolegium, beliau menghubungi saya. Beliau tetap mengharap saya ada di kolegium agar membantu dalam hal pendidikan, berkontribusi tetap dalam pendidikan. Beliau mengatakan bahwa saya tidak dibutuhkan di kolegium. Saya bilang saya tidak sanggup menjadi ketua karena saya harus mengurus saya begitu. Kemudian saya menjadikan wakil ketua. Oke, saya bilang wakil ketua dengan job desk yang jelas. Saya tetap fokus pada orang tua saya. Apakah saudara saksi sedikit banyak mengetahui mengenai background siapakah Dr. Tatsi sebagai pengganti?
Saya nggak tahu. Tapi saya tahu beliau sebagai dekan FK IPB. Tahunya. Izin yang tambahan beberapa pertanyaan lagi. Tadi saudara saksi sudah sampaikan bahwa saudara saksi masuk ke dalam susunan kolegium kecil-kecil tadi. Nah, dalam pembentukan kolegium tadi, di mana saudara saksi ditunjuk sebagai wakil, ketua kolegium, apakah di situ ada peran Menteri Kesehatan untuk mengatur, kemudian juga melakukan seleksi atau apa terkait dengan pembentukan kolegium-kolegiumnya saat ini saudara saksi sebagai wakil ketua tadi? Yang meminta saya tetap berkontribusi dan menduduki posisi wakil ketua adalah Dr. Ivan Sini. Berarti yang membentuk bahwa kolegium itu tadi adalah ketua, Dr. Ivan Sini. Ketua. Apakah saudara saksi diajak ikut dalam hal menyusun gitu, anggota kolegium? Dalam hal menyusun itu ketua kolegium Dr. Ivan Sini, tetapi beliau meminta pendapat saya. Pendapat otomatis beliau menganggap saya itu mengerti tentang pendidikan karena saya lama di pendidikan. Kira-kira the person-nya ini siapa saja? Selanjutnya Dr. Ivan Sini. Oke. Mungkin bisa saudara saksi jelaskan berkaitan dengan lingkup tugas dan fungsi kolegium yang saat ini saudara saksi menjabat sebagai wakil. Secara singkat, tugas kolegium adalah bertugas pada hal pendidikan. Untuk meningkatkan pendidikan. Dengan segala aspek. Apakah dalam menjalankan tugas tadi kolegium yang kecil tadi, itu juga ada campur tangan Menteri Kesehatan? Saya selama ini tidak tahu campur tangan Menteri Kesehatan dalam bentuk apa. Dalam hal penyelenggaraan misalnya uji kompetisi, apakah sampai saat ini ada hambatan? Opsin termasuk yang pertama kali mengadakan uji kompetensi di masa transisi. Pada saat itu saya masih ketua. Sebelum saya mengundurkan diri, kita mengadakan uji kompetensi pertama di masa transisi berkolaborasi dengan kolegium lama. Mengacu kepada tadi ada SE Menteri Pendidikan. Ya, pada saat itu kita berkolaborasi karena masa transisi, Pak. Jadi kita berkolaborasi dengan kolegium lama. Izin yang mulia, saudara saksi. Tadi saudara saksi menyebutkan bahwa saudara sebagai wakil ketua telah mengundurkan diri itu berdasarkan penunjukan dari Dr. Ivan Sini selaku ketua. Dr. Ivan Sini meminta saya membantu beliau sebagai wakil ketua. Baik. Untuk susunan organisasi yang lain yang ada di bawah wakil ketua itu dibentuk oleh Dr. Ivan Sini atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Jadi Dr. Ivan Sini, pemahaman saya, Dr. Ivan Sini yang mengusulkan kepengurusan, membentuk kepengurusan, berdiskusi dengan saya mengenai kapabilitas si A, si B, si C, si D, kan biasa di dalam suatu organisasi ya. Siapa yang kira-kira ahli bidang ini, saya memberikan masukan ke Dr. Ivan Sini, selanjutnya Dr. Ivan Sini yang membuat usulan dan lain-lain. Berarti susunannya dibentuk dan diusulkan oleh Dr. Ivan Sini, tidak ada campur tangan dari Kementerian Kesehatan ketika menyusun ini. Sejauh yang saya tahu, Dr. Ivan Sini berdiskusi sama saya untuk menentukan beberapa posisi. Baik, terima kasih. Kasih yang baik. Ya. Tadi berkaitan dengan surat yang tanggal 28 Oktober berkaitan dengan pengunduran diri tadi, T15 dan sudah saksi lihat. Apakah ketika melakukan pengunduran itu memang tidak ada tekanan atau paksaan untuk mengundurkan diri? Tidak ada, karena murni saya merawat ayah saya. Cukup ya. Ada lagi masukan yang lain? Cukup ya. Ada ke intervensi. Silakan Bapak. Terima kasih yang mulia. Izin saksi, kami ingin konfirmasi beberapa hal. Pertama terkait dengan proses pendaftaran, lalu lolos seleksi, wawancara, visi misi dulu dan wawancara, termasuk juga di dalamnya ada hasil voting. Terakhir itu keluar SK penetapan atau berita acara hasil wawancara. Yang ingin kami konfirmasi apakah rangkaian proses itu
ada nggak hasil yang tidak diterima oleh para peserta atau pihak-pihak lain yang keberatan dari proses itu? Sepengetahuan saksi. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Jadi yang saksi alami dalam rangkaian proses itu tidak juga terdengar atau mengalami langsung ada pihak yang keberatan. Kalau pihak yang keberatan saya tidak tahu. Terkait dengan proses pendaftaran tadi dilakukan secara mandiri. Apakah pendaftaran yang mandiri ini juga membutuhkan persetujuan dari organisasi atau nanti setelah proses lolos administrasi? Tidak, Pak, tidak. Jadi pada saat saya submit artinya mendaftar sebagai calon anggota kolegium, saya menghubungi beberapa teman di organisasi profesi. Sampai saat sekarang kan posisi saya ada di pengurus pusat perkumpulan obstetrik dan ginekologi Indonesia. Kemudian kolegium obstetrik dan ginekologi Indonesia yang lama, saya juga teman-teman saya semua di sini. Jadi saya hanya mengatakan saya daftar. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan terkait dengan proses voting itu kan untuk ditindaklanjut proses wawancara hasil voting. Apakah demikian? Jadi pemahaman saya adalah visi misi keseluruhan anggota OPSID, sehingga setelah itu baru anggota OPSID memilih voting begitu. Nah, ketika memilih voting, mungkin yang lolos dan lain-lain ditetapkan, kemudian baru wawancara panitia seleksi. Sehingga saya baik. Terkait dengan pada waktu pelaksanaan wawancara, adakah pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari keahlian calon atau ruang lingkup keilmuan dari para calon? Oh, tidak ada, Pak. Jadi pertanyaannya adalah seputar apa yang bisa saya perbuat ketika saya menjadi ketua kolegium. Artinya bisa dikatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan kualitas dan kompetensi dari kolegium. Pemahaman saya, mereka menguji apa kira-kira kemampuan saya dan apa yang akan saya kerjakan. Baik. Selanjutnya adalah terkait dengan pengunduran diri tanggal 28 Oktober tadi dengan alasan keluarga. Lalu berubah menjadi wakil desa karena dimungkinkan jabatan itu diemban sesuai dengan komitmen dengan ketua. Jadi pada saat itu setelah saya mengajukan surat pengunduran diri, saya tadinya berencana saya akan merawat totalitas untuk orang tua saya. Kemudian Dr. Ivan Sini menghubungi saya, meminta saya tetap berkontribusi sesuai keahlian saya untuk di kolegium. Artinya tidak menjadi ketua yang utama. Ketua yang utama berat, karena kan ada tugas-tugas yang berat. Nah, saya mengatakan saya merawat orang tua saya bilang begitu, sehingga kalau bisa menjadi wakil ketua. Wakil ketua job desk-nya mungkin lebih ringan, dan itu pemahaman saya yang kemudian. Baik, terima kasih. Tadi saksi menjelaskan ada masa transisi, dan di masa transisi itu telah dilaksanakan uji kompetensi. Itu uji kompetensi hasil kolaborasi kolegium lama dengan kolegium baru. Ya. Apakah sepengetahuan saksi itu terjadi juga di kolegium lain? Wah, saya kurang tahu. Jadi di OPSID ini terjadi kolaborasi. OPSID yang pertama melakukan uji kompetensi di masa transisi. Di bulan Oktober 2024. 14 Oktober itu dilantikan, kemudian kalau nggak salah akhir Oktober ada hari Sabtu, itu di situ ujian kompetensi yang pertama di masa transisi. Apa yang menjadi kompetensi yang di dalam uji kom itu, apakah merupakan hasil yang disusun atau dirumuskan oleh kolegium atau adakah intervensi dari Kemenkes? Sepengetahuan saya semua soal cara ujian dan lain-lain di masa transisi kita masih mengadop dari sistem kolegium yang lama. Sistem yang lama. Terima kasih yang mulia. Ada lagi cukup ya. Kita ke sekarang. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi.
mengenai katakanlah politik. Kira-kira saksi tahu kapan lahirnya? Tidak tahu ya. Pernah nggak dengar tahun 1998 ahli bedah Indonesia di Medan berganti nama menjadi Koligium? Tidak pernah. Nggak pernah. Jadi sebelum katakanlah si keputusan Menteri Kehakiman, Koligium sudah pernah ada di Indonesia. Koligium ada bro, karena saya sebagai ketua Departemen Obstetrik Ginekologi KUNER otomatis menjadi anggota Koligium yang lama bro. Yang lama. Ya. Itu yang lama sejak kapan saudara? Saya tidak kayak ya. Kira-kira umurnya sudah 30 atau 40 tahun yang lain atau di sini ada catatan saya kalau mungkin tahun 1978. Nah, tadi pernah dengar sebelum 78 atau 78 mengenai Koligium. Kalau mendengar jelas, karena begitu saya lulus sebagai SPOP tahun 2003, saya lulus sebagai SPOP, saya itu aktif di POGI, Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Kalau rapat dan kalau pada saat rapat, pada saat kongres dan lain-lain, itu sekaligus dapat Koligium. Jadi saya tahu dari Koligium. Jadi tahun 2003 sudah ada Koligium. Sudah ada dari Koligium. Jadi pada waktu itu Koligium adalah memang tadi ahli katakan di bidang pendidikan. Di bidang adalah lembaga ini pendidikan, Prof. Kalau POGI-nya itu organisasi profesi, kemudian Koligiumnya lebih ke arah pendidikan. Pengetahuan pemahaman saya. Ya, mungkin spesialis dokter bagasi. Ya, Prof. Nah, selama itu ya, katakanlah dari tahun 2003 sampai katakanlah undang-undang kesehatan yang baru nomor 17 tahun 2023 ya. Apakah katakanlah Koligium itu mandiri, independen, tanpa campur tangan pemerintah? Yang lama, Bro. Ya, yang lama. Yang lama itu pemahaman saya adalah dia itu attach dengan POGI, Bro. Attach dengan POGI. POGI adalah organisasi profesi ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Jadi 100% independen. Karena memang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Oh, tidak ada pemerintah. Karena ini kan mengenai manusia ya. Siapa? Katakanlah kesehatan mengenai manusia. Siapa? Tentu standarnya kan global, bukan cuma di Indonesia. Ya. Apakah pernah dengar adanya Koligium di luar? Kalau Kolis ada, Prof. Tapi kalau detailnya saya tidak pernah tahu ya. Kalau Kolis ada, Royal College of Ginekologi dan lain-lain. Ada ya. Dan mereka juga independen pada waktu itu tanpa campur tangan katakanlah politik dan pemerintah. Saya kurang tahu kalau detailnya. Tahu ya. Kemudian ya sekarang apakah tahu ya bahwa undang-undang ini dimajukan ke katakanlah Mahkamah Konstitusi untuk uji materi undang-undang 13. Saya mendengar, Prof, tetapi yang diujikan apa saya tidak cuma mendengar. Ya. Sejauh mana katakanlah saksi mendengar apakah katakanlah putusan DMK itu sudah diputus atau ini mendengarnya tuh? Ya, dari WA ini saya katanya tadi yang tidak ya. Ya. Saya banyak melihat itu grup WA, Prof. Grup WA itu adalah informasi yang biasanya saya melihat pengumuman-pengumuman dan lain-lain. Ya. Tadi saksi mengatakan bahwa pengganti saksi adalah sampai Dr. Ivan Sini. Jadi beliau juga ikut dalam ujian kompetensi atau ditunjuk begitu aja langsung. Maksudnya yang uji kompetensi bagaimana, Prof? Saya maaf. Dr. Ivan Sini kan menggantikan saudara. Ya. Peserta dari awal nggak seleksi? Kalau yang masuk dalam 5 itu tidak. Oh, tidak masuk. Jadi maksudnya yang ini dari Ivan. Dan 7 dari menjadi 5 itu. 7 menjadi 5. Ya. Itu nggak masuk. Wawancara juga nggak masuk. Ya. Kalau yang visi misi yang 5 orang itu tidak masuk. Tidak masuk. Ya. Nah, kalau saya melihat sekarang kan ada Koligium sebelum undang-undang ini dan ada Koligium sesudah undang-undang ini. Misalkan sekarang untuk katakanlah prodidan itu kan ada biaya ya. Itu pada waktu itu biayanya Koligium yang lama independen dan Koligium yang baru bagaimana dia punya katakanlah infrastruktur biayanya. Ini sepengetahuan saya kompetensi nasional yang biasanya di akhir studi gitu ya. Nah, di
kolegium baru, pada saat saya masih in charge menjadi ketua kolegium, saya sempat mengadakan ujian yang pertama kali, ujian kompetensi nasional. Pada saat itu masa transisi, Prof. Pada masa transisi itu akhir Oktober, pelantikan adalah 14 Oktober, akhir Oktober kita, karena sudah dengan cara lama itu, Prof. Dengan cara lama tidak mungkin ditunda, harus terlaksana. Sehingga kita berkoordinasi dengan kolegium yang lama. Jadi masih pakai yang lama, fasilitas yang lama. Ya. Pernah dengar nggak? Pernah kejadian di UNHAS pindah ke Manado itu? Kenapa sampai bisa gagal gitu? Saya tidak tahu apa ya, Prof. Ya, dilanjutkan yang mulia. Siap. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, ini kan kalau saya lihat dari bukti tadi, sosialisasi dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu ya, tanggal 18 sampai 25 September. Kemudian pengajuan bakal calon itu hanya dari tanggal 23 sampai 25. Ada perpanjangan tidak terkait dengan pengajuan bakal calon ini? Saya nggak tahu perpanjangan atau tidak, tapi saya submit hanya 1 kali saja. Hanya 1 kali. Ya. Kalau saya lihat tadi kan cuma 3 hari. Ya. Nah, selanjutnya saudara saksi, pada saat saudara saksi diangkat itu siapa yang angkat? Menteri Kesehatan. SK-nya Menteri Kesehatan. Nah, pada saat pelantikan itu kemudian dilantiknya oleh Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan langsung. Pada saat itu ada pengarahan dari Menteri Kesehatan tidak pada saat Tidak ada. Tidak ada pengarahan. Nah, tadi kan saudara sampaikan itu pada saat pemilihan anggota itu ketua yang memilih, menunjuk anggotanya ya. Apakah ada menyusun kepengurusan? Menyusun kepengurusan termasuk anggota-anggotanya. Jadi pada saat saya dilantik menjadi ketua kolegium itu belum punya kepengurusan, nggak ada kepengurusan. Karena kepengurusan dibentuk kira-kira 1 bulan 2 bulan setelah itu. Nah kemudian saya mundur sebelum sempat membentuk kepengurusan. Ya, jadi belum ada kepengurusan pada saat mundur. Saya alone. Nah kemudian Dr. Ivan Sini untuk kepengurusan. Yang tadi saya sudah utarakan, berdiskusi juga dengan saya, karena mungkin beliau menganggap saya lebih lama di pendidikan. Nah, kemudian pada akhirnya ada kepengurusan. Nah, pertanyaan saya dalam proses penunjukan kepengurusan ini, apakah ada seleksi atau ada yang pengumuman harus yang mendaftar siapa, atau ada seleksi yang dilihat kompetensinya, dilihat kemampuannya masing-masing, ada tidak seperti itu? Kalau untuk kompetensi jelas, jadi artinya saya memberikan masukan ke Dr. Ivan Sini ya. Oh, jadi langsung dia akan ditunjuk langsung oleh Dr. Ivan. Ya, karena saya sudah bukan ketua pada saat itu. Saya diminta pendapat. Ya, baik. Nah, kemudian pada saat ketua ini mengusulkan kepengurusan, itu kemudian diserahkan, diajukan kepada Menteri Kesehatan. Saya tidak mengerti karena Dr. Ivan Sini sudah yang incas. Oh, ya. Tidak mengerti ya. Jadi Dr. Ivan Sini itu menyusunnya berdiskusi dengan saya. Selanjutnya saya nggak mengerti. Oh, oke. Terkait dengan pelaksanaan kinerja dari pengurus kan saudara waktu yang saksi waktu itu dalam pelaksanaan kinerjanya anggaran dari kolegium itu sendiri seperti apa? Itu sudah ada tidak anggarannya? Anggarannya belum ada pada saat awal kolegium belum ada kan baru. Oh baru ya belum ada. Nah tadi kan saudara saksi sempat menyampaikan sudah ada pelaksanaan uji kompetensi ya. Nah pelaksanaan uji kompetensi itu sendiri menggunakan anggaran dari mana kalau memang ternyata tadi saksi menyatakan tidak ada? Jadi anggaran untuk begini, biaya untuk uji kompetensi itu selalu dibebankan kepada kandidat yang ujian. Dan pada saat saya masih ketua, saya pernah melaksanakan 1 kali. Jadi kira-kira 2 minggu setelah dilantik, saya harus melaksanakan ujian kompetensi nasional karena sudah terjadwal, nggak mungkin ditunda itu. Jadi masa transisi, tetapi pelaksananya kita bekerja sama dengan kolegium yang lama, termasuk kalau biayanya otomatis dari kandidat kan membayar biaya untuk bisa ujian. Nah, ada proses transfer nggak maksudnya dari kandidat ini menggunakan rekening siapa? Kalau misalnya kan kolegium sudah dibentuk nih, ada rekening dari kolegium itu sendiri tidak? Kalau rekening kolegium berproses untuk menentukan. Tapi untuk saat ini belum ada. Ya, karena masa transisi. Ya, transfernya ke rekening siapa jadi? Rekening kolegium lama. Kolegium yang lama. Okay. Jadi masih menggunakan kolegium yang lama ya, bukan yang baru ya. Itu yang objek berarti dia. Iya, untuk yang objek. Saya hanya tahu yang objek. Iya. Nah, kemudian dalam proses mengeluarkan keputusan atau suatu kebijakan, apakah kemudian sebelum mengeluarkan keputusan itu harus terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri Kesehatan atau seperti apa? Sebelum melaksanakan uji kompetensi deh,
Apakah harus terlebih dahulu melaporkan kepada Menteri Kesehatan atau seperti apa? Jadi pada saat saya bercerita yang satu kali saya sebagai pelaksana waktu itu, saya bekerjasama dengan kolegium lama, saya hanya melaporkan, saya melaksanakan tetap karena sudah terjadwal lama kepada ketua kolegium secara keseluruhan, Dr. Supriyanto. Kan ketua kolegium ada ketua kolegium secara keseluruhan Dr. Supriyanto dan juga kepada ketua KKI bahwa kita akan melaksanakan tetap ujian nasional akhir Oktober pada saat transisi. Tata kelola kerjanya nggak ada, misalnya menyatakan bahwa sebelum mengambil kebijakan harus melapor kepada Menteri Kesehatan atau seperti apa? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Belum ada kan masih transisi. Dilanjutkan, silakan. Mau saya nanya? Ya, silakan Bapak. Ya, silakan Pak. Ya. Makasih, saudara saksi. Saya ingin bertanya, apakah saudara saksi sebelum duduk sebagai ketua Kolegium Kesehatan Indonesia Bidang Izin pernah duduk sebagai pengurus atau ketua di Kolegium POGI? Saya sebagai anggota karena ex officio saya ketua Departemen Obstetrik dan Ginekologi. Tapi di dalam struktur kepengurusan tidak. Terima kasih. Yang kedua, tadi di dalam proses seleksi ada jejak pendapat kepada kita SPUG untuk memberikan suara. Dari yang saya ketahui bahwa saudara saksi sebetulnya bukan peraih suara juga. Itu kedua. Ya. Jadi akan tetapi ternyata yang menjadi ketua Kolegium Obstetrik Kesehatan Indonesia itu ditunjuk saudara saksi. Apakah saudara saksi bisa mengetahui apa sebab saudara saksi yang saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang berikutnya, ketika saudara saksi mengundurkan diri, maka saudara saksi, apakah saudara saksi diminta atau tahu persis bagaimana proses dipilihnya pengganti saudara, dalam hal ini Dr. Rifansi? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak pernah mendengar apakah itu proses dari ada seleksi pada seperti saudara yang dilakukan kepada saudara? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Makasih. Kasih. Yang lain? Silakan Prof. Iya. Bapak mau tanya nanti ya Pak ya, setelah Prof. Iya. Ya, tadi kan saksi mengatakan mengenai kolegium sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya, Bro. Dan saksi mengatakan bahwa suhunya itu independen. Ya. Maksudnya independen yang menganggap ketua apakah kolegium itu sendiri bukan pemerintah atau bagaimana? Saya bukan pengurus kolegium, tapi setiap kongres tahunan, POGI dan kolegium kan sama-sama itu rapatnya ya. Tapi saya tidak ikut di dalam proses pemilihan ketua kolegium. Pemahaman saya, ketuanya dipilih oleh kolegium itu sendiri. Pemahaman saya benar-benar independen. Bedanya setelah Undang-Undang Nomor 17 2023, kolegium diangkat oleh Menteri Kesehatan, itu bedanya. SK-nya Menteri Kesehatan. Apa ini? Jadi hilang dong independen. Saya tidak tahu. Tanya Pak, silakan mau jawab dari itu aja. Silakan Pak. Jadi ini ya saksi juga punya hak mau jawab itu silakan. Silakan. Sempurna dengan apa yang siap. Baik, saya menambahkan. Siap. Jadi tadi dalam seleksi terpilih 5 sebelum wawancara, termasuk saudara. Termasuk saya. Siapa saja lainnya? Boleh saya tahu? Saya mau dikoreksi kalau saya lupa ya. Saya ingat saya adalah ketua kolegium yang lama, ketua kolegium POGI yang lama, ketua kolegium Profesor Andon. Baik. Kemudian satu lagi Dr. Adri Bahnas dari Solo, Adrianus Bahnas. Satu lagi Dr. Alamsyah dari Unpad. Saya kenal baik semua karena kita bisa bekerja semua. Kemudian dua lagi saya lupa. Baik. Tadi ada Prof. Andon, Dr. Adrianus Bahnas, Dr. Alamsyah, Dr. lupa. Baik, saya sedikit tambahkan. Jadi setelah dalam perjalanan kan saudara ini mengundurkan diri. Siap, Prof. Ya.
Nah kemudian ya ini sedikit, kenapa kok tidak dari yang 5 itu yang dipilih? Tiba-tiba dipilih Dr. Ivan yang sama sekali tidak. Saksi tahu itu kira-kira. Saya tidak mengerti, Prof. Saya tidak mengerti. Pada saat itu karena saya sudah mengajukan pengunduran diri dan proses selanjutnya saya tidak mengerti. Ya. Apalagi saudara tadi menjelaskan nomor 2. Ya. Kenapa tidak nomor 1 yang dipilih? Ya ini sedikit apakah itu bukan intervensi? Nah itu mungkin bukan saudara saksi yang harus juga. Iya, siap. Saya kira itu aja tambahan dari saya. Siap. Ada lagi? Ya, silakan. Kondisi ya, baca jawaban, mau silakan jawab. Kondisi dulu sama yang mulia, karena tadi saksi menyatakan sudah menyatakan bahwa ujian melaksanakan ujian kompetensi dan transisi. Kita tahu bahwa suatu organisasi itu dibentuk tentu harus dipers. Apa itu organisasi pemerintah? Ya. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa kegiatan teknis dan administratif seperti penyusunan kurikulum, penjadwalan ujian, kompetisi nasional, hingga pertemuan koordinasi kolegium saat ini masih menggunakan fasilitas kolegium yang lama? Ya, kita masih berkolaborasi dengan kolegium. Terima kasih. Di masa transisi. Terima kasih. Dengan fase transisi tersebut, apakah saudara saksi mengetahui apakah sudah ada produk dari kolegium versi Kemenkes yang disusun secara mandiri oleh kolegium? Untuk sertifikat kompetensi dan lain-lain sedang dalam penyusunan, Prof. Ya. Baik, mungkin nanti dari sisi aspek pembicaraan anggaran tadi, mungkin nanti saya simpulkan saja di dalam saya sampaikan. Iya, siap, silakan. Yang tidak kami berikan di sini. Terima kasih. Yang mulia. Yang lain, cukup. Cukup ya. Kita putaran selanjutnya ke sebelah. Ada pertanyaan lagi? Iya, silakan. Tidak berulang ya, Pia, kalau boleh. Kasih yang mulia. Iya. Dok, izin saudara saksi. Tadi saudara saksi menyatakan bahwa ada tahapan voting. Ya. Siapa yang paling berperan pada saat voting? Berperan terhadap hasil. Jadi itu pertanyaannya, yang peserta voting siapa aja gitu ya? Semua SPOG. Semua SPOG, baik. Berarti yang berperan. Kemudian hasil dari voting dibawa oleh pansel dan diteksi oleh pansel. Dan mendapatkan nama dari pansel. Siapa yang paling berperan? Kalau jadi begini, visi misi kita memperkenalkan visi misi kita, kemudian memberikan kesempatan semua SPOG yang telah mengetahui visi misi anggota untuk voting. Nah, setelah voting ada rankingnya kan, voting itu kemudian diseleksi oleh pansel wawancara yang pada hari Minggu, saya ingat hari Minggu itu. Nah, kalau siapa yang berperan, pengetahuan saya pansel itu pada saat hari Minggu itu. Berarti memang secara aturan dan mekanisme nama urutan yang dari hasil voting itu bisa berbeda dengan nama atau urutan yang dikeluarkan oleh pansel, karena pansel melakukan ranking berdasarkan nilai gitu. Saya tidak tahu cara rankingan dari pansel. Ya, tidak menanyakan caranya, saya tidak menanyakan caranya, tapi artinya itu memang bisa begitu. Iya bisa, tergantung apa visi misi pada yang diutarakan pada pansel. Terima kasih. Ya, silakan. Sebelum coba, ada nggak nama yang di voting, tapi di wawancara nggak ada, jadi ranking 1 tapi nggak di wawancara, ada tidak di SPOG? Atau yang semua yang di voting itu 5 besar itu ada di wawancara semua? Saya lupa ya mungkin ada. Ada, jadi misalkan ranking 3 tapi nggak dipanggil di wawancara, jadinya gitu misalkan. Ada tidak kejadian? Kalau saya nggak salah ya mulia ya. Kadang-kadang tumas. Siap. Jadi kalau nggak salah diwawancara oleh pansel. Saya wawancara semua. Jadi yang Week 5-nya saya dari voting itu muncul di wawancara. Ya, jadi visi misi, kemudian voting oleh semua SPOG, kemudian di antara hasil voting saya nggak tahu, kemudian diwawancara oleh pansel. Iya, misalnya kan hasil voting kan diumumkan ya. Oh, bisa bertahu, setiap orang bisa mengetahui. Ketika Bapak kan ikut wawancara di terakhir. Ya. Yang kan pasti Bapak berpikir Bapak tuh ini yang 5 besar, kayaknya yang terbesar kan ada kan diurutkan berdasarkan jumlahnya ya Pak ya. Ya. Kalau jumlah voting SPOG ada urutannya. Ada, ya. Nah pada saat wawancara, oh ini orang-orangnya loh yang 5 besar itu gitu. Ada tidak sama
dari hasil voting dengan yang pada saat wawancara? Atau ada ini mah nggak muncul di 5 besar, tapi kok ada pada saat wawancara? Ada yang voting, nama yang ada di pansel wawancara itu nama yang voting itu. Baik, ya. Ada di T20. Dia nggak saya tanya transaksinya kan, takutnya kan beliau tidak mengalami kan, saudara kan tulis surat. Saya tanya faktanya. Baik, makasih kan. Satu aja boleh. Saudara saksi, di dalam susunan kepengurusan kolegium yang sekarang saudara saksi sebagai wakil itu, apakah seluruh pengurusan itu juga merupakan dari orang-orang yang pernah ada di dalam kolegium yang lama? Yang sekarang ya? Yang sekarang. Jadi kalau mengenai ini, di semua, saya pada waktu saya menjadi masih ketua kolegium, saya belum berkesempatan untuk membuat kepengurusan. Tetapi saya sudah membuat drafting lah dalam otak saya kira-kira sampai menjadi pengurus, tapi kemudian saya mundur begini ya. Nah, dari semua kepengurusan lama itu, saya lupa 10 atau 11 ya pengurus yang lama itu hampir mungkin 2 yang tidak jadi kepengurusan baru. Semua jadi kepengurusan lama jadi kepengurusan kolegium yang baru. Kalau yang ketua baru yang jadi pengurus yang sekarang ada tidak? Yang ketua kolegium yang sekarang. Ketua kolegium bukan dari pengurus kolegium yang lama, Bu, yang lihat. Ada. Ketua kolegium yang saat ini, pengganti saya bukan pengurus kolegium yang lama ya. Enggak kan? Ada pengurus kolegium sebelumnya, Objin. Iya, ada. Apakah masuk dalam pengurusan? Masuk, wakil ketua satu ya. Oh gitu. Jadi ketuanya seluruhan itu Dr. Ivan Sini, wakil ketua satu Profesor Andon yang notabene ketua kolegium yang lama. Kemudian wakil ketua duanya saya. Nah, yang terangkut di kepengurusan lama, terangkut di kepengurusan baru ada berapa orang? Yang tidak terangkut hanya 2 orang. Cukup nggak boleh? Intervensi ada lagi? Ya, silakan Pak. Izin saksi. Tadi saksi menjelaskan pengurusan kolegium lama itu hanya 2 yang terangkut, sisanya tergabung. Yang ingin kami konfirmasi adalah periode masa jabatan periode yang lama itu sebelum terbentuknya periode kolegium yang baru ini sudah habis atau masih eksis? Habis pada Juli 2025 ini. Habisnya 2025. Pada Kongres Juli ke depannya. Berarti tahun ini ya Pak ya? Tahun ini bisa dilihat. Tahun ini habis. Pengetahuan saksi dengan munculnya kolegium baru itu sebagian besar tadi sudah bergabung dan ikut seleksi di dalam pemilihan kolegium yang baru dengan mekanisme dan kewenangan yang baru. Jadi ya, semua mayoritas pengurus kolegium yang lama itu tergabung di dalam kepengurusan kolegium yang baru. Yang tidak tergabung hanya 2 atau 3 saja. Mayoritas ada di kepengurusan kolegium yang baru, termasuk ketua kolegium yang lama menjadi wakil ketua kolegium saat ini. Jadi apakah di kolegium sebagai itu ada dualisme pengurusan kolegium? Yang sekarang hanya 1 yang bisa. Baik, jawabannya ya. Baik. Ada lagi Prof? Iya, silakan Prof. Ini sebenarnya di atas itu pelapan katakan lapor di atas ada menteri kesehatan. Jadi suatu kalau menteri kesehatan mau memberhentikan mereka juga mereka mesti tahan. Kalau SK-nya dari menteri, pemahaman saya Bro ya, mungkin ya. Jadi nggak ada alasan lain. Diangkat, diberhentikan oleh menteri. Jadi semua yang berkuasa adalah menteri. Saya kurang tahu mekanisme detailnya ya, tapi kalau SK menteri yang memberhentikan menteri itu, seperti yang saya alami. Terima kasih. Ya, jawabannya ya. Ada lagi? Boleh. Oh boleh, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Kita Terima kasih ya, silakan. Jadi tadi saudara saksi mengatakan bahwa hanya 2-3 orang saja dari kepengurusan kolegium yang lama yang tidak ikut di dalam kepengurusan kolegium. Ya. Yang saya ketahui, mohon maaf, justru terbalik. Yang terbawa hanya 2-3, yaitu hanya Profesor Andon dan Dr. Karnadi. Yang lainnya Profesor Novi, Profesor Imam, Dr. Mirsa, dan yang lain-lain tidak terbawa. Jadi mungkin yang saudara saksi maksud kepengurusan
KPS atau kepengurusan itu? Terima kasih. Terima kasih. Sepengetahuan saya, SK Menteri yang ketuanya Dr. Ivan Singgi itu seperti Dr. Mirsa masuk dalam kepengurusan. Dr. Mirsa masuk dalam kepengurusan, Profesor Sahrul masuk dalam kepengurusan. Jadi ada di kepengurusan, mungkin ada di listnya itu ya, di listnya itu. Jadi justru yang tidak masuk saya mungkin bisa menyebutkan yang tidak masuk. Yang masuk Prof. Budi Iman, kemudian Prof. Kofi, kalau nggak salah Prof. Wage dari Manado. Prof. Sofi? Prof. Sofi masuk, Bro. Prof. Sofi masuk, bahkan ikut dengan rapat kolegium yang baru kita di Bali kemarin. Terima kasih. Baik, siap. Mungkin mohon dibantu nanti dari Sakin bukti surat ke tergugat ya untuk yang kepengurusan objin saja. Dan ini kan belum ya. Udah, itu Pak. Itu yang berapa? Biar kita tunjukkan. Kalau belum nanti mohon dibuktikan dan kita yang objinnya saja dari ketua dan iya betul. Udah ada kan kalau berdasarkan ketuanya saja. Dan dibahasnya nanti sama anggota-anggotanya ya. Kalau dokternya nanti minta tolong bantu ke tergugat, nanti buktikan ke kami ya, Bu ya. Itu dari didaftar kepada para pembantu. Iya. Ya. Cukup ya, Prof. Cukup baik. Ini sudah ada berapa Bu? Penggugat. Kalau penggugat hanya pengangkatan ketuanya saja kalau nggak salah Bu. Itu pengangkatan penggantiannya kalau nggak salah dia posisinya ya. Kalau SK pengurusnya lengkap ya, yang setelah Dr. Ivan Singgi ketuanya. Kalau yang dari penggugat itu hanya pengganti beliau saja kalau nggak salah. Bukan PO-nya saja, PO lengkap. Ya. Nanti mau dibantu ya. Ada yang lengkap. Ya, ada. Pada ini dari terlihat. Ya. Saya tanya lagi Dok. Untuk yang pengganti PO ini apakah beliau mendaftar dari awal? Saya nggak tahu ya, tapi saya tidak pernah berbarengan dalam proses. Baik, siap. Saya kami mohon buktikan ya kepada juga untuk penggantian yang beliau. Ya, dengan surat. Cukup ya, cukup Dok. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih. Silakan bisa berdiskusi. Silakan Dok. Hari ini yang menghadirkan dua sejawat juga sebetulnya. Satu ada Dr. Anwar Santoso yang dari mantan ketua Kolegium Kardiologi, dan yang kedua adalah Dr. Brahmana, ketua ID Surabaya, dan kemudian juga ketua Prodi atau pimpinan pendidikan obstetri ginekologi di ketua departemen. Nah, pertanyaan kami Dr. Nurdadi adalah tadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan baik oleh Prof. Kaligis maupun Dr. Nurdadi sendiri yang terkesan tidak bisa dijawab atau dijawab tidak seperti yang seharusnya dijawab oleh seorang yang mengetahui. Nah, kira-kira hal itu, misalnya pertanyaan kepada Dr. Anwar Santoso, itu kan pertanyaannya sangat sederhana, tetapi itu penting dijawab. Apakah tadi pertanyaannya Dr. Nurdadi? Silakan Pak. Baik, ketika saya bertanya kepada saksi Dr. Anwar Santoso, apakah dokter tahu mengapa dokter yang ditunjuk sebagai anggota pansel? Dia jawab tidak tahu. Yang kedua, ketika dokter menerima surat penunjukan itu, apakah tidak terbetik dalam pikiran dokter sebagai seorang bekas ketua Kolegium Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, bekas anggota MKKI, bahwa harusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 23 pun kolegium itu dibentuk oleh kelompok ahli. Loh, kok ini kenapa saya ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan? Apakah tidak timbul pertanyaan dalam diri dokter? Ketika dia menjawab ya ini dan itu, saya mau serang, majelis hakim mengingatkan saya untuk tidak terus menyerang. Kami yang akan menilai. Maksudnya mendalami ya? Ya, jadi saya tidak diperkenankan oleh majelis hakim untuk terus. Udah, jawabannya seperti itu. Bahwa dia jawabannya
Ya nantinya bagaimana saya tidak boleh lagi. Karena penting sekali kita tidak boleh sampai membuat majelis hakim itu menjadi gusar. Ya itu. Yang kemudian yang berikutnya lagi, banyak sekali pertanyaan saya yang tidak bisa dijawab atau tidak terjawab oleh Dr. Brahmana. Misalnya ketika saya tanya, apakah dokter sebagai saksi fakta tahu ketika dokter mengundurkan diri, maka ada Dr. Brahmana, Dr. Rivansini menggantikan saudara. Apakah dokter tahu prosedurnya? Tidak tahu. Ya, apakah melalui seleksi juga? Tidak tahu. Tapi sepengetahuan kita memang dia dipilih tidak melalui seleksi. Itu sebuah petunjuk yang sangat kasat mata bahwa Kementerian Kesehatan sangat berperan di dalam intervensi soal Kolegium Kesehatan Indonesia, khususnya sangat tampak pada Kolegium Obstetri dan Ginekologi. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini, Dr. Nur tadi, saya kira semua orang tadi melihat Prof. Budi juga bertanya. Tapi pertanyaannya Prof. Budi itu kemudian juga tidak diselesaikan, tapi diselesaikan nanti dalam pertanyaan atau bentuk tertulis. Kira-kira kenapa memilih itu tadi? Prof. Budinya memilih bentuk tertulis. Iya. Ya mungkin tadi ya, saya juga nggak tahu persis, mesti pertanyaannya ke Prof. Budi ya. Tapi mungkin tadi karena kita mendapatkan warning dari hakim. Ya? Dari hakim, cukup kalau si saksi menjawab A, udah jangan dikejar lagi. Jangan mencari kepuasan terhadap penanya. Tadi kan? Ya itu ya, poin. Jadi saya kira ini teman sejawat, para senior dari Doktara maupun aliansi dan semua yang tergabung yang peduli, pertanyaan-pertanyaannya Dr. Ledadi, Prof, itu tentu saja banyak bisa dilakukan pertanyaan. Tetapi ada situasi di mana pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa diungkapkan langsung karena akan menyebabkan suasana sidang tidak kondusif. Ya. Saya kira itu ya Pak. Ya bukan tidak kondusif, hakim ingin agar kita tidak mengejar. Tetap kondusif, tapi tidak mengejar. Ya cukup, nanti biar kami yang menilai. Iya. Tadi majelis hakim clear sekali. Dan jadi, sebaliknya juga begitu kepada waktu kita yang dulu ya, pada waktu saksi ahli dari Prof. Ovi juga seperti itu kan. Ya. Baik, terakhir Dr. Nurdadi kira-kira tanggal 16 April yang akan datang kita akan bertemu kembali. Insyaallah. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang menyaksikan hari ini bisa hadir ya. Bisa hadir, bagi yang bisa datang, bagi yang tidak bisa datang tetap ikuti channel Doktara bersama dengan Aliansi Ketahanan Kesehatan karena ini adalah bahagian dari ketahanan kesehatan gitu. Bravo. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saksi fakta. Satu saksi fakta adalah Anwar Santoso yang merupakan bahagian dari pansel. Yang kedua adalah Dr. Brahmana yang bahagian dari yang dipanselkan gitu. Kira-kira kalau saya mendengar tadi pertanyaan-pertanyaan Prof itu sangat mendasar. Yaitu tentang hubungannya dengan pasal 28, tentang independensi, tentang hak untuk dapat menentukan diri sendiri. Kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan Prof tadi dan jawaban-jawabannya, skornya berapa Prof? Itu dulu Prof. Jadi pertama saya ngomong bukan skor dulu deh. Semua mengakui bahwa kolegium yang lama itu independen. Semua mengakui dalam katakanlah pendidikan. Kemudian tidak pernah ada gangguan dari pemerintah mengenai kolegium yang lama. Pertanyaannya, kenapa kalau sudah baik mesti diganti yang baru? Dan pertanyaan saya yang artinya menentukan terakhir diangkat oleh pemerintah, berarti apapun juga pemerintah yang memberhentikan tanpa alasan. Di sanalah kekuasaan bermain, independensi daripada kolegium yang lama dari dokter-dokter itu yang berlaku di seluruh dunia tadi saya katakan itu benar diintervensi dan diobrak-abrik oleh katakanlah penguasa. Itu yang sangat setuju. Makanya saya ada di sini berjuang untuk kebebasan. Ini kan mengenai jiwa manusia Pak.
Kalau sudah baik yang lewat dan mereka juga pakai standar internasional, ya. Kenapa mesti artinya diambil alih oleh katakanlah Menteri Kesehatan? Itu pertanyaan saya. Dan sekalian membentuk 78 kolegium. Kalau bisa mengangkat 78 kolegium berarti bisa memberhentikan setiap saat. Disinilah letaknya saya bilang pelanggaran katakanlah hak asasi dari para dokter itu. Karena kebebasan berserikat itu adalah didasarkan pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kesehatan. Kenapa yang udah puluhan tahun berjalan dengan baik tiba-tiba dirusak hari ini, Pak? Sekarang mana jaminannya menteri bisa mengangkat, menteri bisa memberhentikan? Karena datanya untuk 78 itu diangkat oleh menteri. Udah pasti. Kalau bisa diangkat, bisa diberhentikan, Pak. Ya. Jadi katakanlah kemandirian, independensi dari katakanlah dokter-dokter spesial, guru-guru besar dalam bidang ilmu kedokteran sudah dirampok oleh pemerintah. Dan dasarnya adalah apa yang Prof sampaikan tadi. Pertama, bahwa seleksinya dilakukan oleh kementerian. Yang kedua juga ada yang disampaikan tadi tentang 158, Prof. Betul ya. Ya, keputusan Menkes 158 tentang keanggotaan kolegium maupun seleksi, dan bahkan ada kata-kata koordinasi di mana menteri kemudian dapat mengatur. Iya. Itu bukan koordinasi barangkali, Prof. Ya, itu artinya pengambilan kekuasaan, bukan. Jadi istilahnya bukan koordinasi. Bahasanya halus. Bahasanya halus, koordinasi. Iya. Padahal sebetulnya di undang-undangnya sendiri tidak seperti itu. Ya, makanya saya bilang, kenapa ada yang sudah baik diobrak-abrik? Saya katakan, apakah pernah ada katakanlah pada waktu itu sengketa mengenai kolegium yang lama? Sama sekali tidak ada, Pak. Prof, ada hal yang penting barangkali kita garis bawahi. Pengalaman di berbagai negara dunia mengatakan bahwa kalau hal-hal yang menyangkut manusia tidak diatur dengan independensi, masuk ke area politik, kita bisa lihat, Prof, bagaimana hal-hal itu bisa terjadi keburukan pada kemanusiaan sendiri. Gimana, Prof? Begitu politik masuk, teori kekuasaan, asas kekuasaan masuk, sehingga kebebasan dari katakanlah kolegium sama sekali hilang. Dan kalau kita lihat sekarang ini, Prof, kan kalau masa lalu ada upaya-upaya melakukan sesuatu yang menyebabkan dampak politiknya adalah kegiatan-kegiatan buat negara lain. Ya, pasti. Sehingga seperti proksi untuk perang. Apakah hal-hal seperti ini ada itu kapal perang katakanlah Amerika yang berlabuh di Padang mengambil darah untuk apa itu? Tanpa katakanlah izin dari katakanlah pemerintah setempat. Artinya Prof ingin mengungkapkan bahwa langkah-langkah sekarang sebetulnya adalah mengantisipasi langkah-langkah lain yang lebih besar yang menyebabkan ketahanan kesehatan kita bisa terganggu. Sampai Rusia memperingatkan kepada kita, hati-hati tuh. Atau kapal perang Amerika berkedok kesehatan, tapi sebenarnya tujuannya lain, kan? Prof, kembali kepada tadi tentang kolegium tadi, Prof. Kan kolegium yang lama, kemudian ada kolegium yang baru. Tapi kolegium yang baru itu namanya saja baru, tetap memakai kolegium lama. Dan tadi disampaikan bahwa anggarannya tidak ada. Itu dari sisi hukum ketatanegaraan gimana, Prof? Itu penyelundupan kalau begitu namanya aja. Tetapi sebenarnya mengambil keuntungan daripada yang baru. Itu aja dari pertama udah kelihatan anggaran diambil dari kita. Itu APBN kok selesai. Nah, itu ini kan menteri kan ditandatangan oleh ditandatangan oleh Menteri Kesehatan. Ya kembali ke menteri, jangan tarik anggaran dari katakanlah kolegium yang lama. Berarti mereka belum siap untuk ini, Pak. Itu salah satu aja, Pak, bagian. Bagaimana mengenai prodi? Program pendidikan bagaimana? Baik, kira-kira Prof di dalam waktu yang akan datang hal-hal apa yang kira-kira akan muncul lagi dengan skor yang ada sekarang kira-kira? Bubarkanlah yang sekarang selesai, yang lama udah bagus. Kenapa panjang-panjang banget sih? Saya pemikiran saya praktis kok. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Selalu sehat. Yang sudah baik dipertahankan. Iya.